Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap teman-teman, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan. Dimanapun setiap kita berada, saya percaya hari ini akan menjadi hari berkat. Hari ini akan menjadi hari sukacita. Hari ini akan menjadi hari di mana Tuhan menopang dan menolong setiap kita. Dan masih bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dalam program Bible and Coffee. Terlebih dahulu kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya, tak kala kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan, hal-hal dahsyat akan Tuhan kerjakan. Hal-hal luar biasa akan Allah nyatakan. Sehingga hari ini akan menjadi hari yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini izinkan saya berdoa buat setiap kita. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan sempurna, kuasa Tuhan sempurna. Kami ada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami berdoa biar Roh Kudus mengajarkan kami dengan firman-Mu yang kami renungkan. Kami boleh berjalan sepanjang hari ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi di sepanjang hari ini, kami percaya kami mampu melakukannya, kami mampu melewatinya sebab Tuhan menopang kami. Bicara bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15, Alkitab bilang seperti ini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perkataan ini keluar dari mulut Allah ketika bangsa Israel merasa ditinggal oleh Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa jaminan Tuhan jelas, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah sekali-kali membiarkan engkau. Itu sebabnya kita percaya bahwa Yesus juga dikatakan sebagai Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatannya, kuasanya, penyertaannya sempurna atas setiap kita. Dari sisi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun yang sering terjadi justru kita yang pergi meninggalkan Tuhan, kita yang jauh dari Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun seorang perempuan, sekalipun seorang ibu bisa melupakannya. Karena ada zaman sekarang sudah dikasih dalam Tuhan membuang anaknya begitu saja. Bahkan ada juga anak yang membuang orang tuanya. Namun Tuhan tetap menerima kita. Namun Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Jelas perkataannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kau pernah merasa jalan sendiri, kalau hari-hari ini kita merasa berjalan seorang diri, kalau hari-hari ini kita merasa tidak ada lagi yang menopang kita, kalau hari-hari ini kita merasa tidak ada lagi orang yang dekat dengan kita, tidak ada orang yang peduli dengan kita, saya mau ingatkan hal ini. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan yang memperdulikan hidup kita. Masih ada Allah yang menopang kita, masih ada Allah yang menguatkan kita, masih ada Allah yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Mari kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, bahkan Alkitab katakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat yang ke-4, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Perkataannya jelas. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Aku yang memanggil engkau, aku yang menyelamatkan engkau, aku yang ada bersama-sama dengan engkau, tidak akan pernah berubah. Sampai masa putih rambutmu, aku mau menggendong kamu. Aku sudah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita belajar
bahwa seharusnya kita menyadari kita tidak pernah berjalan seorang diri. Kita tidak pernah ditinggalkannya berjalan sendiri. Mungkin kalau kita hari-hari ini merasa saya berjalan sendiri, seperti saya berusaha sendiri, seperti saya berjalan seorang diri, saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin kau sedang jauh dari Tuhan. Karena di sisi Tuhan jaminannya jelas. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang berjanji dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Aku mau menggendong kamu terus. Maksudnya apa? Sampai masa putih rambutmu, sampai usia kita lanjut, sampai kita tua, Dia tidak pernah berubah. Dari sisi Allah jelas. Sekarang jadi pertanyaannya, apa yang terjadi dengan kita hari-hari ini? Kalau kita sedang merasa Tuhan jauh dari kita, cek. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan sedang jauh. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan sedang renggang. Mungkin hari-hari saat teduh kita sedang terjauhkan. Saat-saat teduh kita sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Pujian penyembahan lagi kepada Tuhan sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita merasa seorang diri. Kita merasa berjalan tidak pernah Tuhan tolong. Kita merasa, saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah kesempatan buat iblis untuk masuk dan mengintimidasi kita. Tuh kan benar, Tuhan tidak tolong kau. Tuh kan benar, Tuhan tidak menyertai perjalananmu. Tuh kan benar, Tuhan tidak menyertai menolong kau. Tuh kan benar, rumah tanggamu tidak dipulihkan. Tuh kan benar, ekonomimu tidak dipulihkan Tuhan. Saudaraku, ketika kekecewaan ada dalam hati kita, maka segala sesuatu yang terjadi akan membuat kita sakit. Segala sesuatu yang terjadi akan membuat kita kepahitan. Tapi kalau kita mengerti, aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Aku percaya Tuhan tetap memegangku. Aku percaya sampai masa tuaku, aku tetap digendong Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dari firman Tuhan pagi hari ini kita belajar, jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau melakukan satu hal dan lain hal yang membuat engkau pikir, aku sedang jauh dari Tuhan. Karena pada dasarnya sudah dikasih dalam Tuhan, kalau kita menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, maka kita harus respon. Karena bagian kita pasti yang salah. Tuhan gak pernah salah. Dia Tuhan. Kalau sampai kita merasa kita sedang jauh, berarti kita yang sedang menjauhkan diri dari Tuhan. Apa yang hari-hari ini sedang menjauhkan kita dari Tuhan? Perasaan kita kah? Masalah kita kah? Jangan sampai itu menjadi celah untuk iblis mengintimidasi kita. Jangan sampai itu menjadi celah untuk iblis menyerang kita. Sehingga akhirnya di hari-hari terakhir ini, bukan kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan justru kita semakin semangat ikut Tuhan, justru kita semakin tawar dan semakin dingin kasih kita kepada Tuhan. Dari sisi Tuhan, dari pihak Tuhan, janjinya jelas. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tidak akan pernah aku meninggalkan engkau. Bahkan jaminan jelas. Dalam Yesaya 49 ayat 15 kita tadi sudah belajar. Bahwa sekalipun ada wanita perempuan yang melupakan bayinya, aku tidak akan seperti itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya kasih Tuhan melebihi segala-galanya. Itu sebabnya Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah mengerjakan bagiannya buat kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Namun seringkali kita jauh dari Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau merasa engkau sedang jauh dari Tuhan, saya mau berdoa buat setiap kita. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin harus kita menyadari bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya. Pribadi yang memberikan nyawanya buat setiap kita. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, bukan apa yang karena kita lakukan, namun karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, Alkitab bilang. Namun Tuhanlah yang memilih kita. Siapa kita? Apakah kalau kita pikir-pikir, apakah kita layak dipilih Tuhan? Kalau kita mau jujur, kita nggak layak, saudara. Namun kasih-Nya melayakkan setiap kita. Karena itu biarlah pagi hari ini kita menyadari, dari sisi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari sisi Tuhan, Tuhan berjanji sampai masa putih rambutmu, aku tetap Dia. Aku mau menggendong kamu terus. Aku sudah melakukannya dan aku akan melakukannya terus.
Dari sisi Tuhan, Tuhan tetap memegang kita. Namun apakah hari-hari ini kita berusaha melepaskan tangan kita kepada Tuhan? Apakah hari-hari ini justru kita menjauhkan hidup kita daripada Tuhan? Yuk, kita cek sama-sama diri kita. Jangan sampai berkat Tuhan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai mujizat Tuhan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai kasih karunia Tuhan justru membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, respon kita apa? Ketika kita menerima berkat Tuhan, harusnya kita tambah bersyukur. Tuhan, sebenarnya aku bukan orang yang layak, tapi karena Tuhan melayakkan aku, karena itu biarlah aku selalu mengasihi Tuhan. Kita menerima kebaikan Tuhan, bukan justru itu membuat kita jauh dari Tuhan. Harusnya membuat kita semakin sadar, aku orang yang tidak layak namun aku dilayakkan. Aku orang yang tidak benar namun aku dibenarkan. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita sama-sama belajar pagi hari ini, saudara. Sehingga semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan, bukan karena apa yang kita bisa lakukan, namun karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Janjinya jelas. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sekalipun ada seorang ibu yang bisa melupakan anak kandungnya. Sekalipun ada seorang anak yang bisa melupakan ibunya, orang tuanya. Namun Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah melupakan kita sampai masa tuamu. Bahkan Yesus bilang, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengerti ketika Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, maka kami akan tetap kuat menghadapi apapun. Kami akan tetap maju menghadapi apapun karena kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa juga buat teman-teman yang mengambil renungan saat teduh pagi hari ini, maupun mereka yang mungkin tanpa sengaja bisa melihat renungan pada pagi hari ini. Hamba percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada maksud Tuhan, ada mau Tuhan bagi kami untuk kami menyadari bahwa kami masih punya Tuhan yang tidak pernah pergi meninggalkan kami. Kalau hari-hari di antara kami ada yang sudah jauh dari Tuhan, kalau di antara kami hari-hari ini sudah tawar hati, sudah dingin, hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah kami terus dengan api-Mu yang hangat dan menghangatkan kasih kami, sehingga kami kembali pada kasih kami yang semula, Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga kami selalu mengingat betapa Tuhan baik, betapa Tuhan baik, betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Berkati setiap teman-teman yang menyaksikan program Bible and Coffee ini ya Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan dalam kami menghadapi segala sesuatu di hari-hari terakhir ini. Berkat-Mu turun atas setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan tetap memegang tangan kita. Tuhan tetap menyertai kita sampai masa putih rambut kita. Tuhan Yesus memberkati.